Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ingin menceritakan mengenai kejadian terutama gerakan G30 SPKI yang ada di Solo. Jadi pada waktu itu kami masyarakat di Solo, khususnya umat Islam, pada tanggal 30 September itu belum memahami secara jelas mengenai kejadian di Jakarta. Tapi ada pengumuman, yaitu adanya Dewan Revolusi. Dewan Revolusi. Kami juga belum tahu apa itu Dewan Revolusi. Kemudian pada pagi harinya, karena kami dari umat Islam terutama, juga golongan nasionalis, membuat satu kesepakatan bersama, yaitu berdiri di belakang Bung Karno, karena kami belum tahu apa yang terjadi sesungguhnya di Jakarta. Baru setelah tanggal 1 kami tahu bahwa di Jakarta telah terjadi gerakan PKI yang membunuh beberapa jenderal, 6 jenderal dan perwira. Nah, sejak itu kami dari golongan agama dan nasionalis saling bekerja sama untuk menghadapi teror yang dilakukan oleh PKI dan OPR. OPR pada waktu itu singkatannya saya agak lupa, organisasi perlawanan rakyat apa itu, tapi itu semacam Linmas sekarang ini, semacam Linmas. Bersama-sama dengan pemuda PKI, pemuda rakyat, mereka keliling setiap malam itu keliling. Kami juga berjaga di rumah kami masing-masing, di luar rumah, diteror. Mereka membawa pentung, bawa rantai, kemudian mengatakan masuk rumah, ini urusan internal angkatan darat, masuk rumah. Ya, kami takut dan masuk. Tapi lama-lama makin meningkat teror, intimidasi dan sebagainya, sehingga kami dari golongan agama dan nasionalis membuat kesepakatan bersama. Kita bikin pos, ada yang di musola, ada yang di masjid, ada yang di kelurahan, kecuali dari PKI, mereka tidak turut di pos. Makin lama makin meningkat, sehingga kami merasa khawatir, takutan. Kami sepakat pada waktu itu bagaimana agar kondisi di Solo dipulihkan kembali. Diputuskan kita mendatangkan RPKAD. Oktober tanggal 22 kami menyambut kedatangan RPKAD di Solo, yang waktu itu sekitar jam 5 masuknya. Dari mana RPKAD? Dari Magelang. Jadi waktu itu namanya masih RPKAD, belum Kopassus. Kami dari golongan nasionalis dan agama menjadi satu menyambut kedatangan. Sudah kita demonstrasi. Kebetulan saya ditugasi oleh pimpinan untuk di daerah Nonongan, menjelang maghrib ada oknum dari Polau dan CPM menyuruh kita untuk bubar di Balai Kota. Padahal instruksi dari pimpinan seperti saya ini harus berada di Balai Muhammadiyah. Tapi karena waktu itu kami juga menghormati aparat, kami berbondong-bondong ke sana. Sampai digeledah ternyata dihadapkan dengan peluru. Yang meninggal waktu itu di sana ada berapa orang, nanti saya tulis juga di situ. Ditembak. Kemudian kami bubar karena ada penembakan itu. Nah, saya sama teman dari nasionalis pada waktu itu tidak berani pulang, sudah agak gelap. Saya berlindung di percetakan Populer yang sekarang ini dipakai oleh BCA di Badak itu melihat peluru seperti kembang api, dan Slamet Riyadi itu sudah kelihatan seperti lautan api itu, Slamet Riyadi, karena banyak rumah-rumah yang milik PKI yang dibakar oleh massa. Nah, sampai di rumah saya diberitahu ibu
tadi ponakanmu ngikuti kamu, tapi sekarang sudah pulang, saya suruh nunggu tidak mau, dia pulang. Saya pikir sudah tidak ada apa-apa. Esok harinya kami baru tahu bahwa ponakan saya juga dibunuh di gedung kopi. Jadi pada waktu itu di gedung kopi yang meninggal itu kira-kira 19 orang. Disembelih secara sadis, Mas. Kalau yang keponakan saya itu ditusuk kayu, Mas. Sininya tembus kepala ini. Jadi kayunya sebesar pegangan sapu itu. Ada yang kemaluannya dipotong, dimasukkan ke mulut, rusak dan sebagainya. Jadi secara sadis. Berarti yang setelah penembakan diarahkan balai kota itu, sebagian dibawa ke gedung kopi. Iya, jadi pulang disegat. Disegat. Jadi kami di dalam maghrib tuh, Mas. Iya. Kami disegat di beberapa tempat. Yang tertangkap dibawa ke gedung Gedung kopi. kopi itu. Dihabisi di sana. Di sana. Ada yang tidur dulu, perlu berkelahi. Ini sadis lah. Sadis. Ya sudah. Pagi harinya kita baru tahu. Nah, kami ganti gerak sekarang. Dibantu dengan aparat keamanan, pembersihan PKI. Saya di Keprabon ya, ini tetangga-tetangga yang PKI ini kita tangkap, kita serahkan aparat. Tanggal berapa itu, Pak? Tanggal 2, tanggal 23, 24. 23, 24 Oktober. Nah, jadi 24 malam mulai kami. 24 malam. Jadi setiap malam kami operasi. Orang-orang PKI Yang terindikasi PKI, ya kita kemudian ditangkap. ambil, kita serahkan ke aparat. Saya khusus tugas di Keprabon. Oke. Nah, sejak itu Solo sudah kita kuasai. Mereka sudah lumpuh. Yang kejadian yang ada hubungannya dengan pembunuhan tadi. Kalau PKI mengatakan bahwa ini urusan internal Angkatan Darat, mereka kan tidak bergerak. Sudah dilumpuhkan tanggal 1 Oktober oleh RPKD, toh ternyata mereka masih mengadakan pembunuhan. Jadi munculnya konflik horizontal, ya, itu kan yang memulai dari PKI sendiri.